Halo semua, balik lagi di Bermain Bola. Wah, pekan ke-27 Premier League musim ini benar-benar gila. North London is red. Arsenal sukses ngerujak Spurs di kandangnya sendiri, tapi jangan senang dulu karena Manchester City sama Liverpool masih terus nempel di spion dengan kemenangan dramatis mereka. Tapi hari ini kita nggak cuma bahas soal skor, kita bakal bahas soal mentalitas. Bayangkan, di tengah persaingan gelar yang super ketat, bulan Ramadan datang, kita bakal bahas gimana kerennya kebijakan Premier League soal jeda buka puasa di tengah pertandingan. Sebuah momen respect yang luar biasa buat pemain-pemain kayak Mo Salah atau Amad Diallo. Selain itu, ada kartu merah konyol di Stamford Bridge dan gol menit akhir McAllister yang bikin fans Forest meradang. Kok bisa tambahan waktunya sepanjang itu? Tetap di sini, kita bedah semuanya dalam 30 menit ke depan. Ini adalah Bermain Bola, karena sepak bola lebih dari sekedar 90 menit. Let's kick off! Menyambung euforia yang baru aja kamu sampaikan, obrolan kita kali ini memang punya satu benang merah yang sangat jelas dari semua laporan dan wawancara pasca laga. Misi kita hari ini adalah membongkar kenapa taktik di atas kertas itu bisa hancur lebur di bawah tekanan psikologis yang ekstrim. Bener banget, elemen manusiawinya kerasa banget ya pekan ini. Tepat, kita bakal lihat gimana faktor seperti kepanikan manajer sampai kejelasan mental karena ibadah puasa justru jadi penentu skor akhir. Jadi buat kalian yang mendengarkan, kita bakal melihat sepak bola dari kacamata yang jauh lebih luas. Oke, mari kita bedah ini mulai dari laga yang paling bikin heboh, Derby London Utara. Arsenal benar-benar datang ke markas Tottenham dan ngasih pelajaran main bola dengan skor 4-1. Margin yang sangat brutal untuk sebuah derby. Iya kan? Eberechi Eze dan Victor Gyökeres masing-masing nyetak 2 gol. Kemenangan ini identik banget sama skor di pertemuan pertama mereka. Arsenal sekarang nyaman di puncak dengan 61 poin dari 28 laga, dan mesin mereka ini kelihatan nggak ada remnya. Tapi kalau kita bedah dari kacamata Tottenham, situasinya kontras banget. Igor Tudor, manajer interim mereka, secara terbuka di konferensi pers bilang kalau dia marah dan sedih. Dia nyebut timnya kehilangan kepercayaan diri dan kebiasaan seorang pemenang. Itu vonis psikologis yang berat sih buat skuadnya. Sangat berat, apalagi Mickey van de Ven ngaku kalau taktik pres mereka benar-benar berantakan. Saat menghadapi tim dengan sirkulasi bola sekelas Arsenal, high press yang gagal itu ibarat bunuh diri. Ruang kosong di belakangnya pasti gede banget ya. Betul. Back-back Spurs sering terjebak situasi 2 lawan 2 atau bahkan kalah jumlah. Makanya nggak heran sekarang mereka nyangkut di posisi 16. Anomali yang sangat berbahaya buat tim sebesar Spurs. Bikin geleng kepala emang. Nah sekarang kita bergeser ke dua raksasa yang lagi sibuk ngejar Arsenal. Buat kalian yang ngikutin persaingan gelar, pasti jantungan nih. Manchester City sama Liverpool hampir aja kepleset. Kita mulai dari City yang menang 2-1 lawan Newcastle. Ini tipikal menang jelek ala tim juara. Saat taktik buntu, Nico O'Reilly, talenta akademi mereka justru yang muncul memborong 2 gol. Yang menarik tuh posisi Erling Haaland kemarin. Dia udah nggak cuma nunggu di kotak penalti doang. Evolusi Haaland ini yang merusak struktur pertahanan lawan. Dia ikut turun menjemput bola dan mencetak assist ketujuhnya. Newcastle dilema, mau ngikutin Haaland keluar sarang atau jaga kedalaman? 56 poin dan masih punya tabungan 1 pertandingan. Terus kita harus loncat ke drama di City Ground. Laga Nottingham Forest yang kalah 0-1 dari Liverpool. Tuan rumah pasti nyesek banget. VRR sempat nganulir gol McAllister, fans Forest sudah mikir bakal nahan imbang. Di menit ke-97, McAllister malah beneran nyetak gol kemenangan. Herosimi menit akhir itu memang luar biasa. Tapi Liverpool sebenarnya punya masalah besar di lini depan. Mo Salah masih terjebak paceklik gol di Liga sejak November. Belum lagi Florian Wirtz tiba-tiba cedera pas pemanasan kan? Betul. Arne Slot harus narik Curtis Jones masuk secara mendadak. Tanpa visi Wirtz, distribusi bola Liverpool jadi lambat. McAllister akhirnya harus memikul beban ganda untuk memecah kebuntuan. Beruntung mereka masih bisa bawa pulang 3 poin. Itu sama kartu merah konyol Wesley Fofana. Yang menarik di sini adalah respons panik dari manajer Chelsea, Liam Rowe Senior. Bukannya merapatkan barisan saat bermain dengan 10 orang, dia malah menarik keluar Cole Palmer. Padahal Palmer itu sumber kreativitas mereka satu-satunya di depan ya. Tepat. Dan yang lebih parah, dia memasukkan total 4 pemain bertahan, termasuk debutan Mamadou Sarr. Menumpuk bek tanpa ancaman serangan balik, sama aja mengundang Burnley untuk terus menekan. Parkir bus yang berujung petaka.
Akhirnya Zian Fleming ngehukum mereka lewat gol sundulan di stoppage time. Dan kalian tahu nggak, Chelsea udah buang 19 poin dari posisi unggul musim ini. Angka yang sangat mencerminkan krisis disiplin di lapangan. Ditambah lagi, Fofana bakal absen di laga super krusial lawan Arsenal gara-gara kartu merah itu. Tapi ngomongin disiplin dan ketahanan mental, ini ngambung banget sama topik Ramadan break di Premier League. Ini topik yang sangat esensial. Jadwal brutal dipadukan dengan ibadah puasa tentu menguji batas ketahanan pemain muslim. Premier League punya kebijakan di mana wasit dan kapten sepakat mencari jeda alami, seperti tendangan gawang, agar pemain bisa berbuka. Dan ini murni buat nutrisi ya, bukan water break buat manajer ngasih instruksi taktik. Sama sekali bukan. Ini eksklusif untuk kebutuhan medis seketika, mengembalikan kadar gula darah. Kebijakan keren ini kan dimulai April 2021. Melibatkan Fofana juga dan Cheikhou Kouyaté saat Leicester melawan Palace. Ngelihat Liga Elit mengakomodasi hal personal begini rasanya adem banget. Ngomong-ngomong soal sisi personal, rutinitas Amad Diallo di Manchester United ini narik perhatianku banget. Rutinitas spiritualnya sebelum bertanding itu sangat menarik dikaji. Bangun pagi, peregangan, sholat, terus di ruang ganti, dia milih dengerin lantunan ayat suci Al-Quran, alih-alih dengerin musik jedak-jeduk kayak pemain lain. Katanya itu ngasih energi dan ketenangan batin. Dari sudut pandang psikologi olahraga, Diallo menggunakan itu untuk mencapai flow state, memfilter kebisingan eksternal. Ketenangan ini bakal krusial buat dia, apalagi diprediksi jadi starter lawan Everton besok. Laga panas nih, misi balas dendam setelah United kalah 1-0 November lalu. Betul, Everton sangat keras di kandang. Ketenangan dan kecepatan Diallo bakal jadi kunci untuk membongkar pertahanan mereka. Lalu, bagaimana dengan tim-tim lain yang lagi berjuang di klasemen? Ada pembaruan penting. Aston Villa ditahan imbang Leeds 1-1, tapi mereka masih kokop di posisi 3. Konsistensi Villa musim ini emang patut diacungi jempol. Kalau tim papan bawah gimana? Crystal Palace menang dramatis 1-0 atas Wolves lewat gol menit 90. Ini bikin Wolves semakin terbenam di dasar klasemen dengan 10 poin, apalagi ditambah kartu merah Krejci. Ya ampun, 10 poin di fase sekritis ini sih nyesek banget. Peluang selamatnya kecil banget. Sangat sulit. Sebagai penutup, Fulham menang meyakinkan 3-1 atas Sunderland, di mana Raul Jimenez membuktikan insting predatornya dengan mencetak 2 gol. Oke, Sobat Bola. Itu tadi bedah tuntas kita soal gila-gilanya pekan ke-27. Dari Arsenal yang makin nyaman di puncak, sampai respek luar biasa Premier League buat pemain yang berpuasa di lapangan. Sepak bola emang selalu punya cara buat bikin kita geleng-geleng kepala ya. Tapi pertanyaannya sekarang, dengan selisih poin yang makin tipis antara Arsenal dan City, menurut kalian, apakah faktor kebugaran pemain di bulan Ramadan ini bakal jadi penentu siapa yang angkat piala di akhir musim nanti? Atau jangan-jangan Liverpool yang bakal nyalip di tikungan lewat gol-gol dramatis menit akhir lagi? Tulis prediksi kalian di kolom komentar atau tag kita di Instagram. Jangan lupa buat subscribe di Spotify dan klik tombol lonceng di YouTube biar kalian nggak ketinggalan update panas dari liga terbaik di dunia. Kalau kalian suka episode ini, share ke grup WhatsApp futsal atau temen nongkrong kalian, biar diskusinya makin rame. Kami berdua pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga sportivitas, dan teruslah bermain bola. Ciao!